Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Acit Gemus Channel. Oke, apa kabar sahabat YouTube? Semoga sehat selalu dan semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan membuat balok yang tingginya 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ini agak ukuran jumbo ya guys ya. Dan sambil kita membuat balok ini, saya akan menjawab banyak sekali pertanyaan guys ya di channel Acit Gemus ini. Banyak sekali yang belum paham atau kurang mengerti tentang cara saya membuat berbagai list dan minimalis beton. Dan tentunya juga bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Acit Gemus. Dan selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Guys, terlebih dahulu kita siapkan dulu citakannya atau alat yang kita gunakan untuk mencetak balokan tadi ya guys ya. Di sini saya menambahkan seng kedua atau seng dasar pasir lautnya guys. Jadi ada pertanyaan dari Bang Farid Alamsyah, alat untuk menyerutnya itu satu macam saja apa ada 3 macam serutan? Jadi untuk Bang Farid, alat yang kita gunakan cuma satu ya Bang, tapi di sini ada penambahan sedikit yaitu pada seng keduanya ya. Ini berfungsi untuk membuat pasir dasar pasir lautnya ya Bang Farid. Jadi cuma ini penambahannya, ini khusus untuk dasar pasir lautnya. Jadi kita paku seperti ini. Dan ada juga pertanyaan cara mengatur ketebalannya itu gimana ya. Dari disinilah kita bisa mengatur ketebalannya guys ya, ketebalan duluan dan acian dari seng yang saya paku ini adalah cara kita mengatur ketebalannya. Oke, setelah citakannya siap digunakan, selanjutnya kita akan membuat dasar pasir lautnya guys ya. Kita bersihkan pinggir mejanya seperti ini dulu guys. Dan ada pertanyaan, mengapa bahannya harus pasir laut, apa bedanya jika pakai pasir dari sungai? Jadi bedanya adalah jika kita menggunakan pasir laut, apapun yang kita buat akan jadi. Contohnya balok beton yang saya buat ini tingginya itu lumayan sulit lah guys ya. Ketinggiannya itu agak agak sulit pembuatannya jika menggunakan pasir sungai. Sedangkan saya menggunakan pasir laut, saya tinggal tumpuk-tumpuk, pukul-pukul, kemudian saya dorong dengan cetakan, maka akan terbentuk dengan sendirinya. Pasir laut agak padat lah jika disatukan dengan kita kumpulkan, apalagi kita siram dengan air, itu kepadatannya sangat melekat dibandingkan dengan pasir sungai. Jadi intinya untuk pembuatan list dan minimalis beton, bagi Anda yang ingin membuat yang sulit-sulit, saya sarankan buat menggunakan pasir laut. Sedangkan pasir sungai kita bisa membuat list dan minimalis beton dari pasir sungai, tapi itu terbatas untuk pembuatannya ya, tidak semuanya bisa dipakai. Oke, itu jawabannya.
Oke guys, selanjutnya setelah pasir lautnya ditumpuk-tumpuk, kemudian kita bentuk dengan menggunakan cetakan yang sudah kita pasangkan seng yang kedua tadi ya guys ya. Kita bentuk, kita tarik-tarik seperti ini. Jadi ada pertanyaan, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kalau mejanya dibuat dari apa? Oke, untuk masalah meja kita menggunakan triplek ya. Di atas balok kayu ini kita bentuk. Untuk pembuatan mejanya mungkin hari-hari selanjutnya saya usahakan untuk cara membuat meja guys ya. Jadi untuk mejanya cukup triplek saja dan beberapa bilah balok kayu guys. Oke, jadi di pinggir itu saya lupa kasih tahu, di pinggir itu ada aluminium atau matras. Jadi saya pakai biar fungsinya adalah biar pasirnya banyak dan juga dapat menyerap menyerap airnya lebih cepat guys ya. Kita tak usah menunggu lama biar pembentukan luluan dan acian cepat jadi. Oke, selanjutnya guys kita akan membuat lekukan 5 lekukannya di dasar pasir laut yang sudah jadi ini. Kita buat 5 lekukan. Ini berfungsi untuk menaruh kawat gelang ya guys ya. Kita akan taruh kawat gelang di sini. Anda lekukan menggunakan jari Anda, terserah jari telunjuk, jari tengah atau jari kelingking, yang penting melekuk ya guys. Jadi ada pertanyaan kawatnya itu kawat apa ya? Jadi saya menggunakan namanya kawat galvanis ya guys ya. Untuk cara meluruskan kawat galvanis Anda bisa melihat video saya. Dan selanjutnya kita tambahkan oli di matrasnya atau di aluminiumnya guys ya, biar licin.
saat pembentukan. Oke, selanjutnya kita siram dengan menggunakan semen encer ya guys ya. Semen, ada pertanyaan jenis semennya apa bang? Jadi saya menggunakan semen 3 roda. Saya tidak menggunakan campuran apapun, cuman pasir laut dan semen tok, tidak pakai racikan yang lainnya. Oke guys, sambil kita menunggu proses jadinya, ini ada pertanyaan masalah cetakannya guys ya. Ada pertanyaan cetakan pembentukannya pakai apa tuh bang? Pipa paralon apa seng atau aluminium? Jadi saya menggunakan seng. Kenapa saya pilih seng? Karena pembentukannya sangat mudah sekali. Motif apapun yang Anda inginkan, walaupun sesulit mungkin, Anda dapat membentuknya dengan menggunakan gunting. Cuma gunting guys untuk membentuknya. Jika Anda menggunakan paralon, terlebih dahulu Anda potong paralonnya, kemudian Anda bakar, kemudian Anda lukis, kemudian Anda potong dengan menggunakan gerinda. Mana yang lebih mudah guys, seng apa paralon? Jadi tergantung Anda. Pembentukan dengan menggunakan paralon terbatas, jadi untuk motif yang rumit sangat sulit menggunakan paralon, jadi saya pilih seng. Untuk meluruskan kawat bisa melihat video ini ya, saya lupa. Jadi untuk meluruskan kawatnya Anda bisa melihat video saya ya. Lanjutnya kita akan memasang penjepit ya, agar kawatnya tidak berlarian saat pembentukan luluan ya guys ya. Oke, kita lepaskan dulu seng dasar pasir lautnya guys ya, atau seng yang kedua. Kenapa kita lepas? Karena kita akan membentuk luluan balokan beserta ajian balokan. Oke, seperti ini guys. Nah, contohnya guys. Jadi setelah itu kita taburkan luluan. Untuk campuran yang saya gunakan 2,5 air ember besar, kemudian 8 pasir yang sudah disaring, 8 ember kecil ya pasirnya, kemudian semennya 4 ember besar, kemudian diaduk. Tapi untuk pembuatan balok serut ukuran 20-15 cm ini, saya sarankan adukannya tidak terlalu kental dan jelas.
Oke, setelah semuanya terbentuk seperti ini atau duluannya terbentuk seperti ini, selanjutnya langkah berikutnya adalah pemeresan ya guys ya. Kalau sudah terbentuk semua, pemeresan dilakukan dari kiri ke kanan, ditekan ya guys ya, tekan seperti ini. Tangan yang kiri kita tekan ke dalam, kemudian kita bersihkan kotoran yang ada di citakan ya, dari kanan ke dalam ya, sambil membersihkan kotoran juga. Jadi kapan pemeresan akan selesai? Pemeresan akan selesai jika kotoran tidak tersisa lagi di citakannya guys ya. Jangan sampai ada kotoran di citakannya ya, seperti ini masih ada kotoran. Jangan lupa membersihkan rel citakannya juga ya. Jadi untuk mengatur luluan dan acian tidak perlu ditinggikan ukurannya guys, atau kita naikkan aluminiumnya, itu tidak perlu ya guys. Itu sudah cukup dengan citakannya. Ini kuncinya di sini ya guys ya. Di pemeresannya itu adalah kunci saat pembentukan terakhir, supaya aciannya licin dan tidak perlu digosok-gosok ya. Oke, sudah jadi, dibersihkan dulu citakannya guys ya. Selanjutnya guys adalah pengacian ya. Kita haluskan dulu semen dengan air yang ada di ember, kita aduk sampai halus ya. Kemudian kita siram balokan luluan balok yang sudah terbentuk, yang sudah diperes tadi. Kemudian kita siram menggunakan semen yang agak-agak kental, tidak cair ya guys ya. Setelah semuanya disiram, selanjutnya kita akan mendorongnya. Oke, saat pengacian menggunakan citakan tidak perlu ditekan lagi ya guys, tinggal mengatur lurusnya atau menjaga agar citakan tetap melekat pada aluminium yang sebelah kiri ya guys ya. Jadi ada pertanyaan di sini, Bang, untuk aciannya perlu digosok nggak, apa semen khusus biar nggak retak pecah? Kalau acian tembok kan kalau nggak digosok dia pecah-pecah. Jadi Bang, ini aciannya tidak perlu digosok dan semennya tidak khusus. Ini tok semen, menggunakan semen 3 roda, tidak menggunakan campuran apapun. Jadi tinggal didorong ya guys, atau yang bertanya tinggal didorong saja, nggak usah digosok-gosok.
Jika digosok maka licinnya akan hilang ya Pak ya. Tinggal didorong aja, biarkan mengalir apa adanya. Selanjutnya pertanyaan, di saat pengajian matras disetel naik kah Bang? Oke, terima kasih kepada Bang Agung Ai. Oke, untuk pengajiannya nggak usah di setel naik ya matras, mungkin maksudnya aluminiumnya ya guys. Jadi jika kita naikkan matrasnya atau aluminiumnya ke atas, maka semennya akan sangat tebal ya guys, tidak akan mengikuti luluannya, tebal jadinya semennya itu akan boros semen dia nanti jika kita naikkan aluminiumnya. Jadi cukup dicitakannya saja ya guys. Yang saya bilang tadi kuncinya adalah saat pemeresan dan supaya pengajiannya lolos seleksi atau licin guys. Oke guys, mungkin sampai di sini perjumpaan kita mengenai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali muncul di komentar pada Ajit Gemos Channel. Oke, jadi pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, mohon maaf. Mungkin video lain kali saya akan bisa menjawabnya. Dan sekali lagi semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi Anda penggemar bangunan dan arsitektur lainnya. Oke, sampai jumpa lagi di channel Ajit Gemos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton. Tabi wala, sehat selalu.